Sebaiknya pendeta dan romo kaleng-kaleng bersahadat saja. Sebaiknya pendeta dan romo kaleng-kaleng bersahadat saja. Saya pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya dapat kiriman ya, ada seorang pendeta yang bersahadat. Oh bagus, pendeta dari gereja mau bersin nggak jadi. Dari gereja bingung. Pendeta dari gereja bingung ya. Gereja bingung Indonesia atau gereja bejat Indonesia. Dia bersahadat. Oh bagus saudara, saya merekomendasikan ya beberapa pendeta lebih baik kalian bersahadat. Beberapa romo kaleng-kaleng di luar sana lebih baik kalian bersahadat. Misalnya ya janji terus JT ya, Pithecanthropus erectus Sabedono, gede lucu GL, dekil tengil DT, kemudian batuk nonong sidik BNS, Romo dagu bewok DB, kemudian mampet ya mampet MYM, kemudian apa itu si bola bulat empret, sorry ya, lebih baik kalian bersahadat. Kenapa Pak ATD? Daripada kamu jadi penghujat ya, menghujat Roh Kudus itu nggak diampuni loh, menghujat apa Yesus yang Roh Kudus. Kalian yang sudah malang melintang katanya jadi doktor katanya masih nggak paham kalau Roh Kudus itu Yesus, kalau Tuhan Allah itu Yesus, kalau Juru Selamat itu Yesus. Pithecanthropus erectus Sabedono mengatakan bahwa Juru Selamat itu Yahweh. Dia buta huruf, nggak bisa baca Yesaya 43 ayat 10. Jelas Yahweh dibentuk jadi manusia. Sejak Yesus lahir tidak ada lagi yang nyebut Yahweh. Kok kamu katanya dokter, buta huruf nggak taunya. Ya, nggak bisa baca Yesaya 43 ayat 10. Lalu kamu mengatakan Juru Selamat itu Yahweh. Ya. Konteks waktu kamu Pak nggak paham. Demikian pula semua yang aku pendeta dokter itu mulai dari JT janji terus ya toh. Kemudian Stephen Drum ya toh. Kemudian juga Pithecanthropus erectus Sabedono, batuk nonong sidik BNS juga dagu bewok ya. Tiap hari kamu menghujat Yesus Allah termasuk mampet ya mampet si bola bulet empret sorry. Lebih baik kamu bersahadat. Serius. Ya HTD, daripada kamu tetap saja mempermalukan kekristenan, nggak akan diampuni loh. Ya, ya penyembah Bapak Iblis, Bapak Yahweh, nggak akan diampuni kamu. Segitiga, Tritunggal, ya, segitiga bolong tengah, nggak akan diampuni. Ya, jadi mendingan kamu bersahadat saja, tapi pakailah sahadat yang bukan Kristen ya. Karena Kristen juga bersahadat, Kristen Arab bersahadat. Bedanya adalah sahadat Kristen Arab itu ada nama Allah ya. La ilaha illallah ahad wa rabbani sa'al masih itu. Jadi sahadat itu hanya untuk Allah, untuk Tuhan. Silahkan Anda bersahadat yang bukan sahadat Kristen ya. Silahkan ya. Lebih baik itu, lalu karena Anda bersahadat ini, maka Anda tidak lagi memposisikan sebagai ngaku-ngaku Kristen. Jadi kamu tidak tiap hari menghujat Yesus ya. Terus binasa nggak Pak? Ya tetap binasa sih, ya, tetap binasa. Tapi kan lumayan ya toh. Kalian yang selama ini kan maaf kata nih ya moralnya sudah tidak baik ya toh. Mata duitan, tukang selingkuh ya toh. Mau menceraikan boleh asal cocok harga. Ini fakta loh. Pendeta-pendeta ya hamba-hamba Tuhan atau apapun juga ya dari yang ngaku-ngaku Kristen itu dilakukan semua. Anda mau cerai, cocok harga dilakukan. Anda mau poligami bisa diatur asal cocok harga. Itu pendeta-pendeta kayak gitu ya toh, yang moralnya saya mesti mengatakan bejat
ya. Ada loh ayat Alkitab bejat itu, ada loh, Mazmur 53 ayat 3 ya. Lebih baik Anda bersahadat saja ya. Jadi supaya Anda tidak menyesatkan umat ya. Biarlah umat ini mencari kebenaran berdasar kebenaran itu apa sih, Pak? Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Alkitab itu kebenaran. Lalu Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Aku kebenaran. Jadi kebenaran itu Yesus, kebenaran itu firman-Nya yaitu Alkitab. Biarlah jemaatmu jangan kamu doktrin-doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Ya. Jadi sebaiknya para pendeta dan romo kaleng-kaleng bersahadat saja. Tapi sahadat yang bukan Kristen ya, karena Kristen juga mengenal sahadat. Kristen Arab ada sahadat, 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Bedanya adalah sahadat Kristen itu menyebut nama Allah, nama Tuhan itu Isa al-Masih. Itu bedanya ya. Kalau sahadat di luar kekristenan tidak ada sebut-sebut nama ya. Malah diganti pakai nama lain ya. Jadi itu himbauan dari saya, sebaiknya pendeta dan romo kaleng-kaleng itu bersahadat saja. Ya, kasihan toh Anda mencitrakan diri sebagai kekristenan gitu ya. Romo dan pendeta kaleng-kaleng gitu, mencitrakan diri kekristenan padahal Anda tidak dikenal oleh Yesus. Yesus berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau. Namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Ya. Jadi clear ya, pendeta dan romo kaleng-kaleng sebaiknya bersahadat saja. Pak Dede sudah membaptis yang dari luar Kristen berapa? 206 orang. Kalau Anda tiba-tiba ada pendeta, lumayan toh, pendeta-pendeta ini yang saya sebut-sebut tadi, romo-romo tadi, silahkan Anda sahadatkan. Ya ada kali 10 orang. Kalau kami diem-diem udah 205 Pak, tiap hari ya kami membaptis dari luar Kristen. Ya. Di Surabaya juga dari luar Kristen. Nanti sebentar lagi di sini luar Kristen, di Cibubur dari luar Kristen. Tapi kami tidak pernah koar-koar Pak, dan kami tidak ada pamer-pamer gitu. Sudah sering di cross check sih. Pak, jadi mana Pak yang dari non Kristen, KTP-nya masih non Kristen. Berapa Pak? 205 sekarang ini. Sudah sampai 205 orang non Kristen. Kalau digabung sama yang dari Tritunggal dari semua ada 1093 ya, hampir 1100 lah. Selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun. Itu pun Anda jadikan saya sebagai common enemy. Anda memusuhi saya, semua pendeta, semua romo memusuhi saya. Itu pun kami sudah membaptis hampir 1100 orang. 205 diantaranya dari non-Kristen. Bukan kaleng-kaleng nih Pak, bukan. Ya, pernah kenal nggak Pak sama mereka? Enggak. Kenapa saya menyarankan para pendeta dan romo kaleng-kaleng sebaiknya kamu bersahadat saja. Supaya kamu apa? Tidak mempermalukan kekristenan ya. Dosamu sudah bertimbun-timbun sampai ke langit itu berapa? Wahyu 18 ayat 4 ayat 5 itu. Ya, segera keluar dari Babel besar ya. Keluarnya pilihannya kalau mau jadi Kristen, tapi kan malu kamu jadi Kristen toh? Para pendeta romo kaleng-kaleng kamu malu kan jadi Kristen sejati Alkitabiah. Malu toh? Silahkan sana, lebih baik kamu bersahadat. Ya. Lumayan toh, ya. Karena moralmu yang bejat itu, ya toh. Tukang selingkuh, tukang godain WL, tukang mata duitan, apalagi pokoknya menghalalkan segala cara. Mau cerai juga, kalau cocok harga bisa. Mau kawin lagi kalau cocok harga. Ini fakta, ini ada semua, ya toh. Ada semua, ya. Mau ngusir setan, masukin setan dalam botol, kalau cocok harga bisa. Tuh pendeta dekil tengil itu, DT itu, ya. Ya, kerjaannya masukin setan dalam botol, asal cocok harga. Pokoknya kalau Anda kira-kira sering lihat merinding-merinding itu, panggil itu dekil tengil. Nanti tarifnya cocok apa enggak? Kalau cocok nanti dia akan bilang, "Udah tak masukin dalam botol, Bu." Botolmu itu. Ya. Ya, demikian pula
pendeta-pendeta kaleng-kaleng yang napasnya sudah ngos-ngosan, tapi nggak mau sadar juga toh, nggak mau, dia tetap pembela Tritunggal, sampai mati pembela Tritunggal. Udah mampet, dia mampet, tetap membela Tritunggal. Matek beneran kamu, ya. Si Gempal bola bulet empret sorry juga nggak berani ngambil keputusan untuk berbalik kepada kebenaran, nggak berani dia. Mendingan kamu bersahadat, tapi sahadatnya jangan yang sahadat Kristen ya. Saya ulang, silahkan pendeta-pendeta kaleng-kaleng, romo-romo kaleng-kaleng bersahadat saja supaya kamu tidak menghujat-hujat Yesus. Ya Yesus kamu comot-comot, betul apa betul? Ya. Itu si Pithecanthropus erectus Sabedono kan mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat. Juru selamat itu Yahweh. Lalu 13 sekolah teologi, berapa 13 apa berapa itu, membuat pernyataan kami tentang itu. Pendapat dari Erectus Sabedono. Kenapa? Menurut kami Yesus itu juru selamat. Lah iya, tapi bukan Allah toh. Memang bukan Allah Pak, tapi juru selamat. Sama saja. Ya. Juru selamat itu harus Allah. Ya toh, 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 47, nggak pernah ada juru selamat kok bukan Allah. Kalian semua pendeta kaleng-kaleng, romo kaleng-kaleng marah kalau dibilang Yesus bukan juru selamat, padahal kamu sendiri penghina Yesus juru selamat. Juru selamat harus Allah, tidak bisa juru selamat kok masih gondrong, tangannya bolong, masih sujud pada bapak iblismu. Mending kamu bersahadat saja. Ya, very clear ya. Juru selamat itu harus Allah. Kalau kamu tersinggung karena ada si Pithecanthropus erectus Sabedono mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Yesus. Ya, dia sendiri buta huruf, ya, nggak bisa baca Yesaya 43:10. Tus erectus Sabedono, kamu nggak bisa baca Yesaya 43:10. Yahweh itu sudah dibentuk jadi manusia. Makanya di perjanjian baru tidak pernah satu kata pun muncul Yahweh. Nggak ada itu. Lalu kalian yang merasa juru selamatnya kok dikutik-kutik, kalian berontak. Kami membuat surat pernyataan. Sementara kamu sendiri penghujat Yesus juru selamat. Karena kamu menolak juru selamat itu tidak harus Allah Pak HTD. Boleh yang masih gondrong boleh. Juru selamat itu masih sujud pada Bapa boleh. Ya. Nggak ada bedanya kamu dengan Erectus Sabedono itu. Nggak ada bedanya. Ya, yang sana bilang juru selamat Yahweh, yang kamu bilang juru selamat tidak harus Allah. Ya, juru selamat dia harus Allah. Ya, kamu sama-sama penghina. Sama-sama penghujat Yesus, diampuni Pak? Enggak. Matius 12 ayat 40. Matius 12 ayat berapa? Ayat 32. Matius ya 12:32 ya. 31 itu manusia, anak manusia, 32 itu menghujat Roh Kudus. Ya. Enggak akan diampuni kamu. Ya, very clear. Mendingan para pendeta kaleng-kaleng dan romo kaleng-kaleng bersahadat saja. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.